Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang sangat mulia ini, di hari seluruh doa-doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari selalu kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini tepat pada tanggal 27 Ramadan, para ulama mereka sepakat bahwa 27 Ramadan turunnya Lailatul Qadar. Hari ini juga merupakan hari Jumat terakhir kita berada di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan akan meninggalkan kita, atau malah sebaliknya, kita yang membiarkan meninggalkan Ramadan pergi begitu saja berlalu. Selama 1 bulan kita bagaikan orang yang sedang berlayar menyeberangi lautan Ramadan. Dari tanggal 1 sampai hari ini, insya Allah kita akan sampai di penghujung atau di hari terakhir bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun di penghujung bulan Ramadan ini, apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung membawa keuntungan sebanyak-banyaknya selama menyeberangi lautan Ramadan? Atau kita menjadi orang-orang yang rugi, yang tidak membawa hasil sedikit pun, padahal ia sudah berlayar selama 1 bulan penuh? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal ini percis seperti kisahnya prajurit Raja Iskandar Zulkarnain. Di dalam buku tasawuf modern karya Buya Hamka terkait pentingnya memuliakan bulan suci Ramadan, di mana pada satu saat Raja Iskandar Zulkarnain beserta para prajuritnya yang akan hendak berangkat menaklukkan satu daerah. Pada pagi hari sebelum berangkat, Raja Iskandar Zulkarnain berpesan kepada para prajuritnya. Kata raja, nanti di dalam perjalanan pada malam hari kalian akan melintasi sungai. Ambillah apapun yang terinjak yang ada di dalam sungai itu. Ketika malam gelap tiba dan pasukan melintasi sungai, ada 3 golongan prajurit. Golongan yang pertama tidak mengambil apapun yang terinjak di dalam sungai, karena mereka yakin bahwa yang ada di dalam sungai hanyalah batu.
Golongan yang kedua, mereka mengambil ala kadarnya yang terinjak di dalam sungai, sekedar mengikuti perintah sang raja. Kemudian golongan yang ketiga, mereka yang sangat patuh dengan raja. Mereka mengambil sebanyak-banyaknya yang terinjak di dalam sungai, sehingga tas mereka penuh dan mereka rela kepayahan meneruskan perjalanan karena begitu banyaknya bawaan yang ia ambil di dalam sungai. Ketika mereka sampai di tepian pada pagi hari, kemudian raja memeriksa dan bertanya kembali kepada mereka, apa yang kalian ambil di dalam sungai tadi? Lalu para prajurit membuka tasnya masing-masing, dan mereka tercengang kaget karena di dalam tas ternyata berisi intan berlian. Prajurit yang tidak mengambil apa-apa sangat menyesal. Prajurit yang mengambil ala kadarnya ada perasaan senang dan juga bercampur penyesalan. Sedangkan prajurit yang sungguh-sungguh mengambil apa ada yang di sungai tadi, mereka sangat senang dan bahagia karena begitu banyak berlian yang ia ambil. Dan ini merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan yang sudah kita lewati dan kita hampir sampai di tepian Ramadan. Ada orang yang menyia-nyiakan Ramadan, berlalu begitu saja. Tidak berpuasa, tidak sholat taraweh, tidak bersedekah, tidak melakukan apapun selama bulan suci Ramadan, tidak membaca Al-Quran. Al-Quran cuma jadi pajangan di rumah. Maka orang ini ketika berakhir Ramadan, tidak ada bekal sedikit pun yang ia ambil. Seperti ayam mati kelaparan di lumbung padi. Sangat bodoh jika ada ayam mati di dalam lumbung padi karena tidak mau memakan padi yang ia tiduri. Ada juga yang melewati Ramadan ini dengan mengambil keberkahan ala kadarnya. Kadang ia puasa, kadang juga ia tidak berpuasa. Kadang ia sholat taraweh, kadang juga ia tidak sholat taraweh. Ala kadarnya bulan Ramadan ini datang, ia lakukan. Dan ada juga orang yang bersungguh-sungguh dengan cara memperbanyak ibadah dan amal kebaikan. Maka sangat beruntunglah orang-orang yang selama Ramadan semua perintah Allah ia lakukan. Puasa sampai hari ini tidak ada yang ia tinggalkan. Apalagi untuk kita semua kaum laki-laki, tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Karena puasa Ramadan hanya datang 1 tahun sekali, dan tidak bisa diganti dengan kita berpuasa 1 tahun sekalipun. Karena 1 hari saja Ramadan sengaja kita tidak berpuasa dan akan kita ganti 1 tahun di bulan lain, maka nilainya tidak akan pernah sama. 1 hari bulan Ramadan jauh lebih baik dan lebih utama kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga banyak orang yang tidak sholat qiyam Ramadan. Sunnah Ramadan hanya ada di bulan Ramadan. Salat sunat taraweh hanya ada di bulan Ramadan. Tidak bisa kita jumpai di bulan lain. Rugi orang yang tidak melakukan salat taraweh, padahal kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sudah berjanji dalam hadisnya untuk orang-orang yang melakukan puasa dan orang-orang yang melakukan qiyam Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man shama wa qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan melakukan qiyam Ramadan, salat malam, salat tarawih selama bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam ayatnya, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan sungguh kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Surah Ad-Duha ayat 4. Dalam ayat lain kata Allah, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Surah Al-A'la ayat 17. Kenapa kehidupan akhirat yang sudah Allah nyatakan lebih baik dan lebih kekal tidak kita kejar dan kita utamakan? Bahkan sebaliknya, banyak orang mati-matian mengejar dunia sehingga ia rela tidak berpuasa karena mencari nafkah. Malam hari kecapean, ia rela tidak salat tarawih hanya mengejar kehidupan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas bahwa akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal untukmu, dan akhirat itu adalah lebih utama daripada kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua ini akan mati dan kita akan dikumpulkan kelak di satu tempat yang bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar orang-orang akan berlari-lari, matahari pun satu jengkal di atas kepala kita, dan kita butuhkan yaitu syafaatnya Allah. Yang kita butuhkan adalah pertolongannya Allah, syafaatnya puasa, syafaatnya Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran, kedua-duanya adalah memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu as-siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fasyafi'ni fihi. Nanti puasa itu akan berkata, "Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Begitu juga Al-Quran berkata pada suatu hari nanti, "Mana'tun nauma bil laili fasyafi'ni fihi qala faisfa'ani." Kata Al-Quran, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan Allah memberikan syafaat kepada orang-orang yang selalu berpuasa dan kepada orang-orang yang selalu membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran yang sering kita baca ini tidak akan pernah sia-sia. Baik yang kita baca faham ataupun tidak faham, semua itu akan datang pada hari kiamat, yaumul mahsyar, untuk memberikan pertolongannya kepada kita dan kepada orang-orang yang sering membacanya. Dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran,
karena Al-Quran akan datang kepadanya pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang selalu membacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih ada tersisa bulan Ramadan ini 2 hari ke depan. Kita akan ditinggalkan detik-detik Ramadan. Kita tingkatkan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu Ramadan tahun akan datang kita masih bisa bertemu lagi. Tidak ada jaminan umur kita sampai pada hari esok, apalagi sampai pada tahun yang akan datang. Oleh karena itu, detik-detik kita akan ditinggalkan bulan Ramadan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita betul-betul dijadikan husnul khatimah, terutama di penghujung bulan suci Ramadan, al-asru al-awakhir min Ramadan, bulan terakhir bulan Ramadan, yang pahalanya Allah lipat gandakan dibanding hari-hari lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat puasa, syafaatnya Al-Quran, syafaatnya Ramadan, karena bulan Ramadan ini hanya datang 1 tahun sekali. Mari kita maksimalkan saat kita akan ditinggalkan dengan bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim.